Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan ditawarkan kepada siapa saja, tanpa kecuali. Yang membedakan adalah keterbukaan orang itu untuk menanggapi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan orang Majus, 3 sarjana dari timur itu dengan sukacita, mereka bersama-sama mencari. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 4 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Dan juga hari ini adalah Hari Anak Misioner Sedunia. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa dan Pencipta seluruh umat manusia, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putramu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putramu itu, semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan demikian semakin banyak pula orang yang mengimani Engkau melalui Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 2 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya,
lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam renungan harian Inspirasiku di Antara. Dan hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan penampakan Tuhan atau biasa disebut Epifani. Dan gereja juga menempatkan hari ini sebagai Hari Anak Misioner Sedunia. Dalam renungan sabda Tuhan hari ini menampilkan kisah orang-orang Majus atau sarjana dari timur yang terus mencari makna hidup mereka. Pencarian itu mereka ungkapkan dalam sebuah pertanyaan, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Setelah mendapatkan keterangan yang cukup, mereka lalu berangkat untuk mencarinya. Dan setelah menemukannya, mereka menyembahnya. Kisah berakhir dengan kata-kata, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Dan ini menjadi tema utama Natal tahun 2022. Tema Natal nasional kita. Dan itu karena mereka pulang ke negeri lewat jalan lain untuk menghindari Herodes. Namun secara simbolis kata-kata itu dapat diartikan secara lain. Siapapun yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami penampakan Tuhan, tidak akan lagi hanya menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah atau memperbarui hidupnya. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan ditawarkan kepada siapa saja, tanpa kecuali. Yang membedakan adalah keterbukaan orang itu untuk menanggapi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan orang Majus, 3 sarjana dari timur itu dengan sukacita, mereka bersama-sama mencari makna hidup itu. Dan dalam pencarian mereka mengalami penampakan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus seperti halnya orang-orang Majus atau 3 sarjana dari timur itu, kita pun diharapkan tidak pernah lelah untuk mencari makna hidup kita. Sambil selalu berharap dalam pencarian itu, kita akan mengalami penampakan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan demikian, kita diajak untuk merenungkan 3 hal dalam penampakan Tuhan yang kita rayakan hari ini. Yang pertama, siapa yang menjadi bintang dalam hidup kita sehingga kita bertemu dan mengenal Yesus. Semoga dengan peran bintang itu kita semua memperoleh sukacita seperti yang dialami oleh orang-orang Majus. Yang kedua, mari kita menjadi bintang bagi orang lain, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan jalan supaya banyak orang menemukan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Mari kita menjadi pembawa terang bagi orang lain, bukan hanya sebagai penunjuk jalan yang dalam arti kita tidak ikut, melainkan kita harus aktif menjadi terang yang sungguh berguna bagi orang lain
sehingga mereka mengalami keselamatan. Lalu yang ketiga, para sarjana dari timur itu membawa persembahan yang terbaik yang bisa mereka berikan kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang bisa Anda bawa, saya bawa, dan kita semua bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Kira-kira persembahan terbaik apa yang pantas kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas tuntunan dan bimbingan Tuhan? Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya. Karena melalui penampakan perjumpaan dengan Tuhan, kita akan diubah menjadi anak-anak yang baik, menjadi orang yang terberkati. Ya Tuhan, dengan bantuan bintang para sarjana dari timur menemukan Engkau yang mereka cari. Semoga dengan bantuan banyak bintang dalam hidup kami pun mampu menemukan Engkau yang kami cari, yang kami sembah dalam hidup kami. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.